Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang riya. Riya berasal dari kata ro'aya yang artinya memperlihatkan. Riya secara istilah adalah memperlihatkan bahwa mereka mampu dalam beramal atau berbuat kebaikan, tetapi niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya hanya untuk kepada makhluknya, biar mendapatkan pujian, mendapatkan popularitas dan dipandang baik oleh orang lain. Hukum riya terbagi menjadi dua, yaitu riya kecil dan riya besar. Riya besar yaitu seperti ketika seseorang itu ingin menginfakkan hartanya sejumlah beberapa ratus juta misalnya, tetapi niatnya bukan karena Allah, hanya memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia mampu dan mendapatkan pujian, mendapatkan popularitas, dan mendapatkan sanjungan. Yang kedua yaitu riya kecil. Riya kecil yaitu ketika seseorang, ya mereka memang benar menginfakkan hartanya dengan bertujuan mendapatkan ridho kepada Allah, tapi terkadang terbesit niat kecil yaitu supaya mendapatkan pujian dari makhluknya Allah. Riya itu sangat berbahaya, yaitu bahaya riya, yaitu yang pertama menyia-nyiakan amal soleh, yaitu ketika mereka mendapatkan uang atau memiliki harta dan mereka menginfakkannya, tetapi tujuannya bukan untuk kepada Allah, hanya untuk kepada dunia saja, mendapatkan popularitas, mendapatkan pujian, sanjungan. Ya mereka memang senang, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan pujian saja, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ridho dari Allah, sama saja. Yang kedua, membatalkan amal soleh. Ya memang benar mereka mengamalkan sebagian hartanya, tetapi sama saja amalnya itu tidak diterima karena terbesit sikap yang sombong, juga karena mereka ingin memperlihatkan apa yang mereka punya. Yang ketiga, riya mewariskan kehinaan dan kekerdilan. Yang keempat, riya menambah kesesatan. Yang kelima, riya menyebabkan kehancuran umat. Ya, menghancurkan umat karena mereka berniat tidak untuk kepada Allah, hanya kepada makhluknya. Jika itu terus berlangsung, maka apa yang akan terjadi untuk umat selanjutnya? Pastilah kehancuran. Yang kedua yaitu ikhlas. Ikhlas berasal dari kata ikhlas, bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu kotoran itu menjadi bersih. Ikhlas secara istilah adalah menerima segala sesuatu dan hanya mengharap ridho kepada Allah yang mana tidak menyekutukannya terhadap yang lainnya. Keutamaan ikhlas yaitu membuat hidup menjadi tenang. Karena apa? Kita memiliki jiwa yang sudahlah kita menerima saja, maka hati akan juga menjadi tenang. Pastinya sesuatu yang diberikan cobaan kepada kita pasti akan berlalu dan meningkatkan derajat kita. Yang kedua, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah karena dengan niat yang tulus hanya kepada Allah, maka Allah juga akan tulus untuk memberikan dia imbalan berupa pahala yang mana akan membawa dia menuju surganya Allah, mendapatkan ridhonya Allah. Yang ketiga, diangkatnya derajat oleh Allah, ya karena mereka mendapatkan cobaan, mereka tidak mengeluh, tetapi mereka menerimanya dengan ikhlas. Dan mungkin saja di balik semua peristiwa itu terbesit sebuah pesan, dan pesan itu untuk dirinya sendiri supaya akan menjadi manusia yang lebih baik. Maka dia juga berpikiran bahwa
Cobaan itu akan mengangkat derajatnya, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya yang lebih tinggi. Ikhlas yaitu dekat dengan pertolongan Allah, karena ketika Allah itu sudah sayang kepada umatnya, sudah ridho kepada umatnya, maka Allah akan selalu menolongnya di setiap kesusahan. Makalah yang kedua yaitu tentang taubat. Taubat berasal dari kata bahasa Arab yaitu toba, yaitu taubatan yang artinya kembali ke jalan Allah. Taubat secara istilah adalah kembali menuju jalan yang benar, yaitu jalan kepada Allah, dan meninggalkan perbuatan yang mereka lakukan dan menyesalinya, dan hanya mengharap kepada ridha Allah dan menuju jalan yang benar. Syarat-syarat taubat yaitu yang pertama, ikhlas karena Allah, yaitu mereka melakukannya atau kembali ke jalan yang Allah secara ikhlas. Yang kedua yaitu berhenti dan berlepas diri dari perbuatan yang ia lakukan, yaitu berarti mereka berhenti dari kejahilan yang mereka lakukan. Contohnya seperti zina, mereka bertaubat, maka mereka juga harus meninggalkan perkara itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, menyesali perbuatannya dengan cara yaitu bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dan menunjukkan jalan yang benar. Yang keempat yaitu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Macam-macam dosa, yaitu ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar adalah kesalahan besar terhadap Allah karena melanggar peraturannya yang pokok yang diancam dengan berat di dunia maupun di akhirat. Contohnya dosa syirik, yaitu menyekutukan Allah, termasuk dosa besar, karena syirik yaitu menduakan Allah, karena Allah itu tidak suka diduakan, karena Allah itu lebih suka diprioritaskan. Yang kedua, zina. Zina, bagaimana kita tahu bahwa mereka melakukan sesuatu hubungan tanpa ikatan Islami, tanpa ikatan restu dari kedua orang tua. Mereka melakukannya hanya karena nafsu belaka, maka hukumnya akan dicambuk sampai beberapa ratus kali, maka itu termasuk dosa yang besar. Dosa durhaka kepada orang tua, karena apa? Mereka sudah mendidik kalian, membesarkan kalian, tetapi apa yang kamu balas hanya kedurhakaan, maka itu juga termasuk dosa besar. Dosa kecil yaitu kesalahan ringan terhadap Allah, yaitu melanggar aturannya. Contohnya ucapan yang kurang baik, menyakiti teman, atau tidak sengaja jahil atau lain sebagainya, dan itu juga masih bisa dimaafkan oleh Allah. Keutamaan sabar yaitu terhapusnya dosa sebagai seperti contoh sabda Rasulullah, yaitu orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak berdosa. Hadis Ibnu Majah nomor 4250. Yang kedua, kejelekan diganti dengan kebaikan. Maka ketika mereka melakukan suatu kejelekan dan menuju ke jalan yang benar, maka Allah akan menggantikannya dengan kebaikan. Yang ketiga, membawa keberuntungan, dan yang keempat yaitu menuju jalan yang benar. Yang terakhir yaitu hikmah bertaubat, yaitu yang pertama diridhoi Allah atau dicintai Allah. Karena mereka menuju jalan yang benar, maka Allah akan menunjukkan jalan yang benar dan mereka akan dicintai. Yang kedua, menghapuskan dosa-dosa, karena mereka menyesali perbuatan yang tidak baik atau melanggar hukum Allah, maka jika mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga yaitu menjauhkan diri dari lingkungan keburukan, karena mereka akan lebih cenderung memilih lingkungan yang baik dan Islamiyah, dan harus pandai memilah dan memilih teman, karena teman juga memengaruhi
emosi kita setiap hari. Jika teman kita baik, insya Allah diri kita juga akan baik. Yang keempat yaitu mengubah dosa pada kebaikan. Karena mereka menyesali apa yang mereka lakukan, maka mereka akan senantiasa berbuat baik, seperti contohnya tidak akan mengulanginya lagi, atau melihat seseorang kesusahan pasti hatinya ikut merasa kesusahan dan ingin membantunya. Yang terakhir yaitu mensucikan hati, karena hati yang dulu itu mereka berbuat jahat atau jelek, maka ketika mereka menuju jalan yang benar, maka Allah akan mensucikan hatinya. Mereka akan merasa ikhlas, merasa menerima dan segala apa yang diberikan kepada Allah. Makalah yang ketiga yaitu tentang sabar dan syukur. Sabar yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang disukai maupun tidak disukai, yang bertujuan hanya mengharapkan ridho kepada Allah. Sabar dibagi menjadi tiga, yaitu sabar dalam ketaatan Allah, yaitu melaksanakan segala sesuatu kewajiban dalam beribadah kepadanya. Memang terkadang sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Contohnya ketika lagi enak-enaknya sedang tidur atau sedang menonton TV, tiba-tiba suara adzan menggema untuk memanggil untuk sholat. Nah, di situ kita harus bersabar. Kita harus memilih untuk melaksanakannya kewajiban kita. Contohnya lagi seperti ketika sholat malam. Jika kita tidak sabar, maka mungkin tidak akan terlaksanakan sholat malam. Atau contoh yang lainnya yaitu tentang puasa. Kita menahan haus, menahan lapar, itu juga termasuk ke dalam kesabaran. Jika kita tidak sabar, maka bisa jadi kita tidak kuat dalam menjalankan puasa. Yang kedua yaitu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini biasanya terjadi kepada orang yang memiliki harta banyak, orang kaya. Walaupun mungkin banyak juga orang-orang yang biasa juga melakukannya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki harta, karena mereka mempergunakan harta itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, yaitu dengan berzina atau dengan yang lainnya. Itu juga sangatlah dibutuhkan kesabaran yang ekstra. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Contohnya seperti ketika nenek atau kakek atau keluarga dekat kita meninggal, kita harus bersabar. Mungkin memang ini sudah takdirnya dan kita dituntut untuk bersabar. Jika kita tidak bersabar, maka kita menangis dengan sejadi-jadinya atau bahkan sampai pingsan. Itu juga akan merepotkan orang lain. Jika kita mendapatkan musibah, maka kita dituntut untuk sabar, untuk ya sudah, itu memang masalah, tetapi tidak harus untuk diratapi sampai berlebihan. Beberapa hal yang guna untuk meningkatkan kesabaran yaitu mengikhlaskan segala sesuatu, hidup dan mati hanya kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran supaya hati menjadi tenang. Yang ketiga, memperbanyak puasa juga akan menuntun kita untuk kesabaran. Membaca kisah-kisah tentang kesabaran dan kita juga bisa termotivasi dari itu. Yang kedua yaitu tentang syukur. Syukur berasal dari kata syukron yang artinya mengingat segala nikmatnya. Sedangkan secara istilah adalah berterima kasih atau berterima kasih kepada Allah dengan senang, ikhlas, dan dengan lapang dada karena kenikmatan yang diberikan oleh kepada kita bisa terwujud dari lisan, hati, maupun perbuatan. Macam-macam syukur yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama syukur hati, yang artinya meyakini sepenuh hati bahwa segala nikmat diperoleh merupakan karunia-Nya. Contohnya seperti tukang parkir.
Mereka memiliki sebuah mobil yang banyak berderet-deret, tetapi itu bukan milik mereka, mereka hanya dititipi. Dan ketika yang mempunyai mobil tersebut mengambilnya, maka ya sudah, itu bukan milik dia, bukan hak dia, maka ya menerima saja. Yang kedua yaitu syukur lisan. Syukur lisan yaitu segala nikmat yang diperoleh harus diisyaratkan dengan lisan, dengan bentuk pujian kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Yang ketiga yaitu syukur perbuatan. Syukur tidak cukup hanya dengan lisan atau dengan ucapan saja, karena syukur perbuatan jugalah sangat penting dari yang lain. Ya, karena Allah telah memberikan kita nikmat yang banyak, maka pergunakanlah dengan baik. Contohnya, kita diberikan tangan, maka tangan kita pergunakan dengan yang baik, dengan menolong orang, dengan membantu orang. Kita gunakan mata, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, menonton ceramah. Kita gunakan mulut kita dengan ucapan yang baik dan lain sebagainya. Yaitu yang terakhir, keutamaan syukur. Syukur yaitu menghilangkan kesusahan, seperti ketika kita mengalami kebangkrutan, maka kita harus mensyukurinya, karena berarti Allah masih sayang terhadap kita, bukan malah menyalahkan Allah. Maka ketika kita menerimanya dengan lapang dada, insya Allah derajat kita juga akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, syukur menambah rezeki. Bukan berarti menambah rezeki bukan hanya hal materi saja, karena rezeki bagi Allah itu sangatlah banyak. Rezeki hati, diberikan kelapangan, diberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, membuat hati tenang. Ketika kita bersyukur, ya sudah, diterima saja, hati juga akan menerima, hati akan merasa tenang, legowo. Yang keempat, terhindar dari penyakit hati. Maka insya Allah ketika kita menerimanya dengan ikhlas, dengan syukur, maka hati kita akan menjadi lapang dan terhindar dari penyakit hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.